Jadi oocyte freezing, sperm freezing juga ada. Ini solusi nih buat anak-anak muda yang belum punya, yang belum menikah dan belum Masih mikirin mau berkarir. punya anak atau mikirin berkarir. Ternyata sel telur itu bisa disimpan dong. Bisa disimpan. Wah, ajaib sekali. Namanya kita bilang oocyte freezing. Artinya dengan era teknologi komunikasi sekarang, ya mereka bisa tahu apa sih jenis-jenis kontrasepsi. Itu bagus. Tapi kadang-kadang mungkin mereka tidak punya basis pengetahuan yang cukup, sehingga dalam men-searching kontrasepsi yang paling tepat itu mungkin kurang. Ada kondisi tertentu di mana seorang wanita itu katakan dia terkena penyakit kanker, ya, kanker yang harusnya nanti dia akan diberikan terapi anti kanker ataupun diradiasi. Kalau itu diberikan kepada si wanita, semuanya akan mati, termasuk sel telurnya. Bicara cerdas pasti ada solusi. Hari ini masih bersama saya WS Arta, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Fernando SPOG. Dok, selamat datang dok. Selamat ketemu kembali nih, Bapak Arta nih. Dokter ini pertemuan saya mungkin yang ketiga. Yang pertama waktu meriksa istri saya atas kista. Oke. Mium. Yang kedua pada waktu kontrol ke ruangan. Pemeriksaan ke ruangan. Oke. Dan yang ketiga, inilah menunjukkan sebuah kemuliaan dokter. Oke. Mau hadir ke sini. Yang notabene kita juga nggak saling kenal, dok. Kenapa dok mau, dok? Ya, karena saya dipanggil. Itu. Kalau nggak ada yang manggil saya, pasti saya nggak lihat. Oh, karena saya dipanggil. Ya, saya sampai lupa. Pertama masuk panggilan WhatsApp dari istri bapak itu ya. Saya jadi teringat. Wah, bagus juga nih. Undang di podcast. Mungkin saya bisa memberikan informasi lah, apapun itu bentuknya nantinya. Tapi saya yakin kalau saya ditanya di podcast pasti jauh-jauhnya nggak lepas dari sistem reproduksi wanita lah. Awalnya memang saya lebih fokus di situ, dok. Oke. Tapi obrolan kita 5 menit terakhir ini, saya kok beralih fokus nih. Karena gini dok, kan di sini bukan interview dok, tapi ngobrol atau diskusi. Karena saya pun juga boleh bebas berpendapat, karena kita ngobrol dok. Artinya kalau saya lebih tertarik kadang-kadang dok, belajar dari kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang itu diukur dari mana? Dari kerendah hatiannya dia. Rendah hati itu ditunjukkan dari apa? Dari rasa apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang. Nah, dari rasa yang apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang, berarti punya motivasi berbagi. Dengan punya motivasi berbagi, berarti berusaha menjadi orang-orang yang memang bermanfaat buat banyak orang. Kalau sudah bermanfaat buat banyak orang, tentunya dia bermanfaat buat keluarga dan lingkungannya. Dan pastinya dok, sangat bermanfaat buat dirinya dia sendiri. Sehingga muncullah terakhir itu ada namanya kemuliaan itu dok. Kalau dokter memandang sebuah kemuliaan itu gimana dok? Ya nggak jauh beda dengan definisi tadi ya. Mulia itu berarti kita bagian dari kehidupan orang lain. Kita bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu sederhananya. Ya. Tapi bagi saya mulia itu ya apa ya? Ya hati kita dilihat orang. Hati kita, apa yang kita perbuat itu bagian dari kehidupannya dia. Itu. Jadi saya sebagai profesi dokter, ya memang
profesi untuk orang lain, memberikan sesuatu yang kebahagiaan, yang tadi mungkin dengan susah payah, sakit, penderitaan, dia menimbulkan rasa kebahagiaan setelah dijamah oleh seorang dokter. Itu bagi saya. Mungkin. Ya, itu di awal itu sebuah kesimpulan dok yang mau saya tanyakan. Berarti karena kesimpulannya sudah jalan, berarti podcast selesai nih. Luar biasa ini. Iya karena itu pembicaraan nggak banyak lagi ya. Ya karena untuk diskusi selanjutnya paling saya bertanya, loh, kenapa sih dok awalnya memilih profesi sebagai dokter? Memang apa latar belakangnya? Di mana motivasinya dok? Jadi kalau pertanyaannya ini kayaknya nih pertanyaan mau interview, wawancara, mau masuk kuliah sebetulnya. Jadi guru besar manggil, kamu ngapain jadi dokter gitu ya? Karena gini dok, kadang orang bisa berteoritis, dokter kalau ditanya nanti pasti mengarah teoritis, akan tetapi kepribadiannya menjalankan enggak, itu yang mau kita coba gali dok. Jadi pengetahuan itu kan orang semuanya bisa baca di kayak zaman sekarang di AI, di Google dok. Tetapi ini pemikirannya beliau sesuai nggak dengan pelaksanaannya. Oh, saya motivasinya cari duit gitu kan. Nah, kan tidak sesuai dengan kesimpulan yang di awal dok. Mohon maaf dok. Ada motivasi dok? Kenapa milih dokter? Ya, kalau motivasi idealnya ya sederhana aja. Saya ingin berguna bagi orang lain, itu aja. Ya mungkin dengan banyak profesi, dan kita tidak bisa bilang profesi dokter itu paling mulia, tidak ya. Sekecil apapun yang dilakukan orang, bila itu bermanfaat bagi orang lain, itu saya rasa itu mulia ya. Jadi orang tua saya bilang ya, apa yang kamu lakukan ya kamu harus bermanfaat bagi orang lain ya. Mau jadi apa tapi kamu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya melihat dari kecil ya, saya sering dibawa sama orang tua saya dulu kalau ketemu dokter. Saya melihat, wah, dokter ini enak ya, dan dokter ini baik ya. Nah, gitu. Kadang saya periksa waktu masih kecil dibawa ibu saya ketemu dokter, kita dikasih permen, ya, senang, pengen lagi besok ketemu sama dokter. Nah, jadi mungkin ya profesi ini membuat orang senang, membuat orang pengen ketemu lagi, menyenangkan orang. Mungkin itu bagian dari yang memotivasi saya secara sederhana. Gitu. Kesederhanaan hidup bermanfaat buat orang lain dok. Saya juga konsultan bisnis dok. Wow, luar biasa. Berbisnislah atas kebermanfaatan buat orang lain. Kalau orang lain bermanfaat atas bisnis kita, berarti produk kita bisa laku dijual, dok. Kalau produk kita bisa laku dijual, berarti kita akan untung, dok. Nah, itulah dampak daripada kemuliaan itu, dok. Dampak daripada kemuliaan itu. Dan saya menemukan keanehan dari yang namanya sebuah hobi. Berlari, dok. Dokter tadi bercerita sama saya, oh Pak Harta, saya larinya ke Jepang, saya larinya ke LA, saya larinya di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan saya hobi sekali berlari dok. Celakanya dok, orang yang hobi berlari menurut saya itu adalah orang-orang yang gila, nggak ada kerjaan. Saya ingin mendapat sebuah pemikiran. Karena ini motivasi dok. Mohon maaf kita tidak nanya di situ dulu. Ini motivasi. Kita ingin mendapatkan sebuah vibrasi. Apa enaknya lari dok? Iya. Jawabannya susah sekali itu, jawab apa enaknya berlari. Kalau kita belum lari kita nggak tahu apa enaknya deh. Tapi bagi saya enaknya berlari itu ya kamu bisa. Kamu bisa melakukan yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan. Itu satu. Ya. Kamu bisa dari orang lain yang merasa,
wah susah segala macam, repot segala macam. Tapi kamu bisa. Nah, itu. Bisa bukan berarti kamu juara atau apapun. Tapi yang pertama kamu bisa, kamu memulai. Itu pertama. Ya. Kamu mau memulai berlari. Orang bilang, wah lari 10 kilo, wah susah banget. Oh lari 20 kilo susah banget. Lari 1 kilometer, oh susah banget. Susah karena kamu belum memulai. Ya, jadi dengan kamu bisa saja coba, kamu sudah merasa, wah aku sanggup ternyata ya. Itu sederhananya. Sehingga orang-orang pelari itu pada umumnya begitu, kegilaan. Gua lari pertama 1 kilo, wah sanggup nih. Dia akan naik level. Wah 5 kilo, gua sanggup nih. 6 kilo sanggup, 5, 10, 21, sampai 42 kilo, sampai 100 kilometer. Oh gua sanggup nih. Artinya apa? Dia memberikan motivasi bagi dirinya bahwa aku bisa mengalahkan sesuatu yang aku anggap tidak bisa itu. Nah, kamu bisa. Gitu. Mengalahkan diri sendiri itu kuncinya, aku bisa mengalahkan diri sendiri. Itu. Wow. Mengalahkan sesuatu yang kamu tidak bisa. Ya. Atau mengalahkan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Dan ternyata Dok, hidup itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi hidup itu masalah mau atau tidak mau. Ya. Itu betul. Bisa nggak bisa ya, mau nggak mau itu adalah bagian dari usahanya, ya kan? Lu bisa cuma hanya saja, tapi lu harus mulai, mau melakukan. Pada saat kamu melakukan, kamu harus selalu konsisten. Kita pelari itu kuncinya konsisten. Jadi tidak panas-panas tai ayam. Sekarang iya, besok enggak. Harus konsisten, disiplin. Lari setiap hari Dok? Setiap hari, seperti saya bilang. Pagi, malam, sore? Sesuaikan dengan waktu ketersediaanmu. Setiap hari Dok? Harus setiap hari. Kalau nggak bisa, ya mungkin 5 kali seminggu. Wow. Itu. Kalau wanita berlari Dok, Oke. mempengaruhi tidak reproduksi janinnya Dok? Jadi berlari adalah bagian dari olahraga. Olahraga tidak terbatas pada laki-laki ataupun wanita. Oke. Dengan berolahraga, kita akan membuat tubuh kita bergerak. Dengan bergerak, kita akan merangsang sel-sel tubuh kita untuk hidup, bermetabolisme. Oke. Sel seluruh tubuh kita. Jadi kalau Pak Arta tadi tanya, untuk seorang wanita, seluruh sel-sel dalam tubuhnya bergerak, hidup. Ya, sel otot jantung, organ-organ reproduksi, paru-paru, otot-otot gerak tangan segala macam, otak itu selnya hidup semua. Terjadi metabolisme, terjadi kehidupan sel di dalam setiap jenis tubuhnya. Termasuk organ reproduksinya. Yaitu termasuk organ-organ seperti orang wanita, organ reproduksi, indung telur, ya, rahimnya atau uterus, itu hidup. Metabolisme selnya tuh. Kalau terjadi pertumbuhan metabolisme sel, regenerasi selnya akan hidup. Dia tidak akan cepat kehilangan fungsinya. Ya. Sebagai contoh, orang menopause akan lebih cepat dijumpai pada orang yang aktivitasnya sedikit. Tapi kejadian menopause akan mundur dengan dia itu melakukan aktivitas rutin. Jadi orang-orang yang kalau kita bilang gaya hidup sedentary, malas gerak, itu orangnya kebanyakan cepat menopause. Oh, lebih cepat ya Dok ya? Ya, jadi dengan aktivitas, olahraga itu akan memperpanjang usia sel karena sel-selnya lebih hidup. Ya, jadi kalau ditanya tadi dengan wanita, pasti bisa kita jelaskan secara ilmiah, bermanfaat semua. Lebih sehat justru Dok ya? Sehat. Itu kan anak-anak sekarang lari adalah bagian dari lifestyle anak muda Dok.
Oke, setuju Banyak saya. sekali Setuju saya. klub-klub lari, Saya setuju. perkumpulan-perkumpulan lari, Dok. Ya. Nah, mereka menikah, Dok. Oke. Kan saya benar-benar tidak paham sekali di dunia dokter ini. Mereka menikah, oh kamu harus periksa pranikah sebelum punya anak, Dok. Oke. Itu maksudnya apa ya, Dok ya? Ya, jadi memang pemeriksaan pranikah itu penting ya, karena menikah ini kan orang mempersiapkan menikah itu apa sih? Satu, fungsi reproduksi, keturunan. Oke. Nah, menikah ini harus dalam usia reproduksi yang sehat. Itu penting. Jadi jangan menikah, tapi kita harus dalam usia reproduksi yang sehat. Itu penting. Ya, dari sisi usia yang pertama. Yang kedua, kita melihat kembali ya. Pasangan-pasangan ini untuk menikah itu bagaimana sih persiapannya? Satu, umur berapa sih mau menikah? Umur berapa sih mau punya anak? Berapa banyak sih mau punya anak? Itu dipersiapkan dalam konsultasi pranikah. Supaya apa? Supaya pasangan itu tahu reproduksi sehat itu bagaimana. Bagaimana mempersiapkan. Nah, dalam sisi persiapan pranikah untuk tujuannya punya anak, ya kita lihat faktor-faktor penyakit apa yang berhubungan dengan seseorang itu bisa punya anak atau enggak. Pola hidup bagaimana yang dipersiapkan untuk seorang wanita sehat untuk bisa punya anak. Apa makanan-makanan yang harus dipersiapkan untuk seseorang rencana punya anak. Jadi banyak banyak yang harus kita persiapkan dalam seorang wanita itu, pasangan itu untuk menikah yang tujuannya punya anak, reproduksi. Ya, kalau kita bicara di sini mungkin kita harus buat spesifik pembicaraan supaya jangan meluas. Ya. Supaya jangan meluas, apa sih yang harus kita siapkan. Umpamanya dari sisi berat badan sendiri deh. Ya, umpamanya pasangan ini baru mau menikah, tapi pasangannya punya berat badan yang kurang atau berat badan yang berlebih. Ya ini harus kita persiapkan. Seharusnya bagaimana? Berat badan yang berlebih bagusnya berapa? Bisa jadi berat badan juga kurang, Dok. Banyak yang kekurusan. Oh, Underweight. Jangan-jangan dia underweight, berat badannya turun, ada TBC-nya. Indonesia angka TBC tinggi sekali. Ya. Orang TBC kurus ataupun tiba-tiba berat badannya kurang, ternyata dia penyakit tiroid banyak, hipertiroid banyak, ya. Jadi memang itu aspek-aspek yang sederhana yang kita lihat. Orang yang terlalu kurus juga persiapan pernikahan, ya harus periksa dulu. Jangan-jangan you punya penyakit. Gitu. Kalau ditanya, Dok, kapan waktu paling tepat untuk hamil atau punya anak, Dok? Kapan waktu paling tepat? Berarti kita bicara usia rentan, ya. Tidak terlepas dengan usia reproduksi yang sehat. Oke. Usia reproduksi yang sehat dari data yang kita publish itu sekitar ya 20 sampai 35 tahun. 20 sampai 35 tahun. Itu kita berbicara, kalau tadi tanya usia kapan yang paling sehat menikah dan bereproduksi, yaitu tadi 20 sampai 35 tahun. Sekarang kan banyak anak-anak muda mau menikah, Dok. Oke. Kasih tips sedikit, Dok. Supaya, saya mau nikah, Oke. buat anak. Oke. Tanpa konsultasi dokter pun, pengetahuan umumnya, saya bisa lakukan ini. Apa, Dok, kira-kira, Dok? Lifestyle. Ya, sekarang ini lifestyle banyak berubah. Dan lifestyle sekarang berubah dari yang kita selama ini, lu harus gini, berubah total. Ya mungkin lifestyle itu berhubungan juga dengan pekerjaan segala macam. Ya. Dari sisi usia, sekarang anak-anak sudah mulai berubah. Kalau dulu kita orang tua, anak masih muda, SMP, SMA, udah dinikahkan. Sekarang dengan lifestyle udah berubah. Ya. Orang belajar, kebanyakan S1, S2, S3. Ya, S1 belum selesai, belum punya pacar, lanjut S2.
Artinya apa? Kadang-kadang mereka jadi berubah. Jadi dengan lifestyle, mengejar ilmu segala macam, karir, ya ini lupa dengan menikah. Itu satu. Ya jadi kamu boleh berkarir, tapi jangan lupa untuk menikah. Itu yang terlupakan. Artinya kita harus melihat dulu usia reproduksi setnya berapa. Nah yang kedua, kebiasaan hidup. Ya seperti tadi saya bilang, anak-anak muda sekarang, ya banyak yang suka nongkrong. Nongkrong itu banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan pada saat nongkrong. Alkohol, rokok, kopi. ini kalau kita bicara kopi nanti bisnis kopi jadi tutup ini. Ya, jadi itu kebiasaan-kebiasaan ini. Sekarang kan kebanyakan ya nggak jauh-jauh, hanya SMP, SD, SMA gitu pulang sekolah ngerjain tugas di kafe, bukan di bukan di rumah lagi ya. Ayo kita kerja kelompok. Kelompoknya di mana? Di kafe, di Starbucks segala macam. Ya kan? Minum kopi, ya pesan segala macam. Ya, manis-manis, minum apa lagi tuh? Boba itu apa namanya itu? Boba yang bulat-bulat itu. Itu lifestyle berubah. Ya. Jadi kalau nanti diteliti ujung-ujungnya high kalori, gula tinggi, ya. Gitu. Kan nggak ada lagi orang nongkrong di warung-warung yang biasa, nggak ada, semua di kafe semua, kalori semua ya. Makan berlebihan, pesan satu, nongkrongnya biasanya bukan 1 jam 2 jam, bisa sampai malam. Ya karena ngerjain tugasnya 1 jam dok, Oke. medsosnya 5 jam. Oh, itu dia. Ditambah lagi di kafenya free wifi kencang ya. Habis itu dong. jadi itu tadi, jadi ya lifestyle sekarang kita harus ya memang suka nggak suka ya memang kita terlibat dalam lifestyle itu. Tapi kita harus mengingat lagi itu kan, ya oke, boleh gitu, tapi jangan lupa tadi olahraga, harus olahraga. Harus olahraga. Olahraga wajib. Wajib olahraga. Nggak ada istilahnya kayak dulu kita bilang mata pelajaran olahraga Senin sama Sabtu, Jumat sama Selasa. Nggak bisa. Olahraga setiap hari. Setiap hari lu harus olahraga. Oke, lifestyle dok. Oke, Olahraga. Apalagi yang disiapkan dok? Ya kalau mau hidup sehat ini ya satu lagi ya. Apa yang paling penting itu ya pendidikan harus penting juga sih. Pendidikan dok. Pendidikan dari siapa ya? Pendidikan dari orang tua. Itu penting. Kadang-kadang kita orang tua lupa mengingatkan ke anak-anak, ayo olahraga. Ya. Dok, kalau kita bicara lifestyle di zaman sekarang dok, ada lifestyle yang memang etis apa enggak etis dibicarakan. Seks bebas dok. Apakah seks bebas itu mempengaruhi reproduksi kehamilan dok? Pasti dong, pasti sekali. Apalagi kalau pasangan itu seks bebas itu tidak tahu bahaya seks bebasnya apa. Itu satu yang paling sangat menyedihkan itu. Kalau kita tanya, kalau ditanya pasien-pasien saya, tingkat pendidikannya tidak sampai ke sana. Karena mungkin ya di jenjang pendidikan kita kalau bicara seks bebas sesuatu yang tabu. Ya, jadi saya nggak setuju sekali dalam pendidikan baik itu di SD, SMP, SMA, apapun itu jenis pendidikannya, berbasis agama atau apa, seks bebas harus menjadi bagian daripada pendidikan. Karena pasien-pasien yang saya tanya itu dia nggak tahu apa sih bahayanya seks bebas, penyakit kelamin. Itu penting. Seks bebas. Satu, kehamilan sendiri. Mereka nggak tahu dengan seks bebas itu tingkat terjadinya kehamilan sangat tinggi. Ya sangat tinggi. Karena mereka nggak tahu melakukan seks bebas tanpa alat kontrasepsi. Bukan kita menghalalkan kontrasepsi ya dalam seks bebas. Tapi mereka harus minimal tahu kalau mereka aktif seks bebas, harus tahu bagaimana bila terjadi nanti sampai terjadi kehamilan. Artinya mereka harus tahu tentang pendidikan kontrasepsi. Bukan berarti kita artinya menghalalkan seks bebas ya dengan kita memperkenalkan kontrasepsi. Tapi daripada timbul unwanted pregnancy yang memberikan dampak yang jelek bagi si anak nantinya, kenapa nggak kita berikan mereka pengetahuan kontrasepsi? Gitu.
Saat ini pengetahuan kontrasepsi itu saya rasa anak-anak pada searching, Dok. Dengan menggunakan kontrasepsi itu, apakah jaminan bahwa mereka itu terbebas dari permasalahan-permasalahan nanti yang muncul dalam reproduksi atau kehamilan itu? Tidak selalu, tapi minimal dengan kontrasepsi bisa menurunkan. Oke. Yang pertama, kalau ya memang tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Arta masalah searching. Ya, searching. Artinya dengan era teknologi komunikasi sekarang, ya mereka bisa tahu apa sih jenis-jenis kontrasepsi. Itu bagus. Tapi kadang-kadang mungkin mereka tidak punya basis pengetahuan yang cukup, sehingga dalam men-searching kontrasepsi yang paling tepat itu mungkin kurang. Oke. Mungkin kurangnya itu tadi saya tertarik dengan kata searching itu. Nah, pertanyaan Pak Arta tadi mengatakan apakah dengan kontrasepsi itu mereka terbebas? Saya sudah mengatakan minimal mengurangi. Yang pertama, untuk menghindari hubungan seksual terhadap timbulnya penyakit hubungan seksual, umpamanya penyakit kelamin, pilihlah kontrasepsi yang menggunakan barier, kondom. Ya, jadi menggunakan kondom itu akan menurunkan angka penyakit hubungan seks karena membatasi atau mengurangi penyebaran kuman. Tapi belum terbukti 100%, tapi minimal mengurangi. Artinya dia harus mengetahui kontrasepsi mana yang menurunkan. Nah itu. Terus kontrasepsi mana yang paling tepat kalau si pasangan itu mau menunda kehamilan atau mencegah kehamilan. Nah dia harus tahu. Kalau seorang itu menggunakan kontrasepsi pil KB yang hanya diminum pada saat mau berhubungan seks, itu salah. Pasti akan terjadi kehamilan. Karena pil KB itu harus diminum secara terus-menerus. Baru di dalam tubuhnya ada perlindungan untuk timbulnya kehamilan. Jadi kalau dia mau, gue mau berhubungan seks sama pacar gue, dia minum pil KB, kemungkinan kehamilan bisa. Nah itu tadi. Jadi artinya mungkin dia searching, tapi harus diberikan pengetahuan yang tepat bagaimana menggunakan kontrasepsi terhadap manfaatnya. Pencegahan penyakit hubungan seks, penyakit kelamin, gunakanlah kondom. Nah, itu. Mencegah kehamilan, gunakanlah pil KB secara tepat. Harus dimakan setiap hari, jangan dimakan pada saat mau berhubungan seks saja, itu salah. Nah, itu bagi pasangan yang ya katakanlah yang belum rencana mau menikah lah. Yeah. Nah kalau pasangan yang sudah menikah, dia akan berpikir lagi, gua berkontrasepsi ini untuk apa? Mau menjarangkan kehamilan atau mau mengakhiri kehamilan? Punya fungsi masing-masing. Kalau kita bicara kontrasepsi, Dok, itu kan ada pil, ada KB, ada kondom, Dok ya. Mohon maaf ya Dok, dan lain sebagainya. Itu kalau yang sudah menikah ada kecenderungan tambah gemuk katanya, benar itu Dok? Ya memang sih ada beberapa kontrasepsi itu yang mengandung hormon yang bisa meningkatkan berat badan. Nah disitulah kita memilih kontrasepsi ini yang mana yang paling tepat untuk pasangan itu. Jadi kalau orang-orang yang punya latar belakang penyakit diabetes, indeks massa tubuh yang berlebihan, kita nggak menyarankan menggunakan kontrasepsi jangka panjang yang mengandung hormon seperti pil KB. Oke. Pil KB menjadi pilihan bagi pasangan kalau pasangan itu menggunakan pil KB itu dalam jangka waktu singkat. Umpamanya begini, ada pasangan yang mau menunda dulu hamil karena dia masih mau menyelesaikan kuliah dulu, menyelesaikan sekolah dulu. Oh kita jangan hamil dulu deh. Kita hamil mungkin setelah setahun nanti. Oke, dia bisa pakai pil KB. Karena apa? Karena pil KB itu perlindungannya baik bisa bila dimakan secara disiplin dan kembalinya kesuburan cepat. Jadi begitu dihentikan dia sudah subur kembali. Nah itu pil KB.
Jadi, tapi pil KB tidak boleh dimakan dalam jangka panjang karena tadi efek dia buat gemuk karena mengandung hormon estrogen. Jadi ada hubungannya antara pil KB dengan berat badan. Olahraga sudah, Dok, untuk anak-anak. Orang-orang yang mau menikah, Oke. olahraga sudah, makan sehat sudah, lifestyle baik-baik saja, Dok. Pas menikah belum punya anak juga. Oke. Itu kenapa, Dok? Wah, banyak nih. Ini pertanyaannya udah mulai mencurus dengan bidang saya. Kalau sudah mulai menjurus ke bidang saya lebih senang saya bicara. Ya, jangan-jangan podcast ini bisa promosi Dr. Fernando. Tapi sudah teruji, Dok. Dr. Fernando udah teruji. Beberapa kali saya sebut Dr. Fernando. Oke. Oh, siapa dokternya? Oh, dia dokter yang ramah, tamah, dan baik. Dan jago lagi nih. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara dengan susah punya anak, ya, ini kita bicara dua belah pihak. Oke. Lakinya dan perempuannya itu penting. Kebanyakan yang disalahkan kita perempuannya semua. Nah, itu. Sifat laki-laki, Dok. Oh, sifat laki-laki gitu ya. Selalu superior ya. Jadi sering itu. Jadi pasien-pasien yang ketemu saya, yang datang itu perempuannya dulu. Nah, kamu dulu deh. Nanti kalau kamu nggak ada apa-apanya, ya aku baru. Nah, salah. Padahal sebenarnya yang paling gampang itu pemeriksaannya kita dari pihak laki-laki dulu. Dan itu paling murah biasanya. Ya, kita periksa dulu spermanya suaminya. Kalau spermanya bermasalah, kita obati dulu sperma masalah suaminya. Karena itu paling mudah. Ya, pemeriksaannya paling gampang. Periksa sperma, sperma lu jelek, kualitasnya gak udah, obatin dulu deh spermanya. Kita pantau 3 bulan ini gimana. 3 bulan ini dipantau, spermanya membaik, lihat. Hamil nggak? Nah, kalau nggak hamil, oke, baru kita explore si perempuannya. Nah, tapi itu kita melihat juga dengan usianya umpamanya. Tapi kalau umpamanya usianya masih 20-30 tahun, 20 tahun bolehlah. Tapi kalau umpamanya pasangannya datang ke kita 45 tahun, kita nggak langsung gitu. Harus secara bersama gitu. Nah, jadi pihak laki-laki yang pertama kualitas spermanya jelek. Ya, kualitas sperma itu ditentukan dengan tadi saya bilang lifestyle. Ya, perokok, lifestyle-nya jelek, kualitas sperma lebih jelek. Orang yang punya lifestyle pasangan di mana-mana, riwayat seks bebas, infeksi kelamin, kualitas sperma jelek. Ya, pemain apa orang bilang suka berolahraga sepeda, panas-panas. Maaf Pak Arta, naik sepeda motor moge bisa sampai berapa 10 jam 2 jam panas, itu membuat kualitas sperma jelek. Lifestyle. Ya, itu harus kita explore, kita lihat. Ya. Ada juga sih beberapa kondisi bawaan penyakit pada kelaminnya si laki-laki, ya ada varikokel segala macam, itu juga mempengaruhi kualitas sperma. Kalau varikokel tuh penyebabnya apa ya, Dok ya? Umumnya saya dengar itu, Dok. Ya, memang itu kelainannya pada pabriknya. Ya. Pada pabriknya. Jadi ada beberapa penyakit seperti infeksi, ya, yang mengakibatkan di daerah skrotumnya itu timbul kantongan. Ya, varikokel, ada kantongan kecil. Berarti itu bawaan dari lahir, Dok? Ada bawaan dari lahir, ada juga karena infeksi. Oh, infeksi juga. Infeksi itu penyebabnya umumnya dari apa, Dok? Ya, infeksi dari saluran kencing, penyakit seks menular. Oh, itu pengaruh juga, Dok ya? Varikokel ya. Ya, itu tadi kita bicara dari pihak laki-laki, kualitas spermanya. Ya. 60% gangguan pada sperma. Jadi pasangan-pasangan yang datang ke kita itu 60% susah punya anaknya karena sperma. Besar tuh. 60%. 60%. Berarti Iya. pada laki-laki kan? Pada laki-laki. Nah, itu dia. Tapi kenapa perempuan yang kita fokuskan ya? Nah, itu dia. Apalagi sekarang ini ada gaya hidup tren lifestyle sekarang. Gym. Ya. Steroid user. Mau buat otot gede-gede gitu. Pengguna steroid. Itu tidak baik, Dok. Tidak baik. Itu akan membuat sel-sel penghasil sperma itu tertekan. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan sperma yang baik. Itu cukup banyak sekali.
Ya, orang sekarang budaya gym bagus, oke budaya gym, tapi pengguna steroid juga nggak lepas dari mereka supaya dapat otot yang baik. Ini mempengaruhi. Ya. Oke, jadi 60% pada sperma. Nah, kalau kita bicara ke perempuan, oke, jadi perempuan ini ada kita bagi penyebab gangguan sehingga susah punya anak itu satu faktor dari saluran indung telur. Indung telurnya. Oh. Saluran indung telurnya itu, ya itu ada saluran indung telur, ada faktor dari indung telurnya, atau faktor dari uterus atau rahimnya. Oke. Nah, pertama kita bicara dari faktor saluran indung telur. Ya. Tersumbat, buntu. Ini banyak diakibatkan oleh satu tadi saya bilang, lifestyle, hubungan seks bebas sebelumnya, infeksi. Jadi infeksi-infeksi yang paling sering itu adalah infeksi penyakit gonore, kencing kencing nanah, atau orang bilang raja singa ya, ataupun penyakit klamidia. Jadi itu kecenderungannya pada perempuan, Dok. Dua belah pihak, cowok, cewek, laki, perempuan. Ditularkan, pindah sana, pindah sini. Yang kebanyakan yang diobati ceweknya aja. Ceweknya sembuh, besok ketemu lagi sama suaminya. Suaminya nggak mau diobatin, pindah lagi. Jadi penyakit seksual menular itu ya harus dua-duanya diobatin. Ya. Nah itu dari penyakit dari saluran indung telurnya. Yang kedua dari faktor indung telurnya. Indung telur ini berhubungan dengan ovulasi. Berhubungan dengan sel telur yang diproduksinya. 40% itu dijumpai pada kelainan pada wanita itu karena faktor ovulasinya, ovulatoirnya. Jadi si wanita itu tidak terjadi ovulasi. Tidak ada sel telur yang matang yang dihasilkan. Kalau tidak ada sel telur yang matang, otomatis tidak ada sel telur yang dibuahi oleh sperma laki-laki. Itu kejadian perempuan muda, belum menikah, tiba-tiba hamil, terus menggugurkan. Pengaruh nggak itu nantinya, Dok? Pasti. Kalau dilakukan abortus yang tidak bersih. Artinya? Ya mungkin dia lakukan aborsi di tempat-tempat yang tidak rekomendasi sehingga risiko infeksi akan besar. Jadi unsafe ya, tidak benar. Sering itu dibawa ke tempat-tempat klinik tertentu, dilakukan oleh dukun, masukkan macam-macam, timbul infeksi, sehingga infeksinya ini akan naik ke atas, merusak organ reproduksi. Kalau kita bicara infeksi, Dok, infeksi ini kan pemahaman saya luka itu ya. Oke. Pemahaman saya. Yes. Okay. Menggugurkan. Ada infeksi atau luka. Bukankah luka atau hal-hal tersebut mudah disembuhkan, Dok? Oke, betul, mudah disembuhkan. Kalau infeksinya sifatnya terlokalisir, masih minimal. Ya. Tapi kan kita nggak tahu. Orang kalau melakukan aborsi ini, ya itu kan diam-diam. Oke. Datang ke tempat seorang tertentu, dilakukan aborsi, oke. 2-3 hari kemudian dia demam. Oke. Dia demam, dia bingung. Apakah dia kembali ke tempat orang yang melakukan tadi? Mungkin tidak. Ya. Apakah dia diamkan saja? Mungkin pasti benar. Karena dia merasa ketakutan. Wah, aku udah melakukan aborsi, tiba-tiba demam. Udah nggak apa-apa, diam aja. Infeksi. Ya. Jadi infeksinya. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan langsung ke medical provider yang tepat. Sehingga terlambat. Karena dia rasa takut mungkin. Ya. Karena rasa takut. Jadi lakukanlah. Memang sih yang namanya aborsi nggak disarankan ya. Kita nggak boleh, dari seorang dokter juga nggak akan mungkin melayani tindakan aborsi. Tapi nggak tahu undang-undang ke depannya bagaimana ini masalah aborsi. Tapi
harus hati-hati kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu ya waspada terhadap aborsi yang tidak aman. Itu aja. Waspada kepada pelaku aborsi yang memang bahasa kedokteran tadi apa salah tindakan itu dok? Unsafe. Ya. Dan itu menyebabkan fatal ya dok ya? Fatal. Ya. Lakinya sudah berobat dok. Oke. Ke dokter pindah-pindah. Perempuannya juga sudah berobat dok. Tapi belum juga punya anak bertahun-tahun. Itu kenapa dok? Ya itu tadi banyak faktor yang kita bicara ya. Satu, saya tertarik tadi bilang pindah-pindah. Itu banyak. Jadi pasangan itu belum selesai ke satu dokter ini, dia pindah ke dokter yang lain. Karena mendengar berita dari temannya, dokter ini begini dokter. Betul, itu satu bisa. Yang kedua, sebenarnya kita melakukan investigasi, melakukan pengobatan itu bukan kayak makan obat Panadol terus demamnya sembuh, bukan. Kita ada suatu urutan, ada satu workout yang harus kita lakukan. Pertama laki-laki periksa ini, ada tahap-tahapan, ya. Karena itu lakukan itu kita harus menghitung cost-nya juga. Nah, belum kita selesaikan lakuin ini, pasangan tuh, kok belum hamil, tapi kita melakukan satu pemeriksaan tahapan-tahapan itu. Nah itu yang sering pasien ini, ini padahal dia belum pengobatan, hanya masih penyelidikan, pindah ke dokter lain. Karena apa? Pinginnya dia langsung dikasih obat penyubur, langsung hamil. Padahal si dokter masih ngeliat dulu nih, mencari di mana sih penyebabnya. Ini penyebabnya faktor tuba enggak? Ini penyebabnya faktor indung telurnya enggak? Ini penyebabnya faktor spermanya enggak? Sehingga apa? Nanti setelah si dokter mengumpulkan semua data, dia baru akan bermasuk pada kesimpulan. Bu, Pak, ini ibu tergolong pasangan yang begini. Ibu harus mencoba ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Bu, Pak, ini ibu nggak bisa lagi. Karena apa? Saluran indung telur ibu udah sumbat. Ibu harus bayi tabung. Si pasien mungkin nggak percaya kan, pindah ke dokter lain, pindah ke dokter lain. Kebanyakan begitu. Jadi pasien ini belum selesai melakukan istilahnya penyelidikan tracing, gua nih di mana nih, ya sehingga apa? Sehingga nanti aku harus, nggak apa-apa bu, ibu coba nanti natural conception, jadi dengan berhubungan secara natural, 2-3-4 bulan nggak berhasil, kita coba inseminasi, ataupun bu nggak usah. Ibu harus bayi tabung nih karena tersumbat, karena spermanya nggak ada. Nah ini. Berarti yang menyarankan bayi tabung itu dokter? Harus dokternya, berdasarkan hasil penelitiannya. Apa yang dia lihat. Tingkat keberhasilan bayi tabung dok? Berapa persen dok? Kalau dilakukan pada usia reproduksi sehat, hasilnya cukup luar biasa. Tapi kalau dilakukan pada tidak usia reproduksi sehat, itu keberhasilannya justru makin kecil. Lucu ya? Pada waktu reproduksi sehat dan pada waktu reproduksi tidak sehat. Yes. Kapan itu? Nah, tadi saya bilang, kebanyakan bayi tabung ini, kalau kita di Indonesia, ini langkah terakhir. Setelah mereka sehat? Bukan, setelah mereka putus asa. Pada saat mereka putus asa, usianya sudah 45 tahun. 43 tahun. Karena dia udah coba dulu, dari uang coba-coba. Tapi sebenarnya si dokter di awal, bu nggak usah coba-coba deh. Ibu harus bayi tabung, mumpung ibu masih usia reproduksi sehat. 25-35? Yes. 20-35? Ya. Karena kenapa saya bilang gitu? Bayi tabung juga tidak memberikan janji bakalan berhasil. Karena bayi tabung itu hanya mencampurkan sperma sama sel telur. Permasalahannya bayi tabung nggak berhasil karena apa? Sperma sama sel telurnya kebanyakan kita di orang Indonesia ini udah jelek-jelek semua. Dok. Ini biar ada pengetahuan kita dok. Yeah. Coba cerita sedikit dok. Bagaimana proses bayi tabung ini, penyimpanan, mengeluarkan sperma, menyimpan sperma, memasukkan sperma, terjadinya benih dalam proses. Coba dok, biar baik. Jadi bayi tabung adalah suatu metode reproduksi berbantu.
Ya, jadi proses reproduksinya itu kita bantu dari luar. Artificial reproduction technology. Oke. Jadi pasangan yang sudah kita seleksi, oke, ini masuk dalam kelompok yang harus melakukan bayi tabung. Ya, jadi kita harus melakukan satu urut-urutan prosedur. Yang pertama ya kita harus pastikan dulu sperma suaminya ini baik atau enggak. Oke. Kebanyakan yang datang itu pasien itu nggak bisa hamil lagi dengan cara yang lain karena spermanya tidak ada. Lemah atau tidak ada. Atau tidak ada. Ya. Kalau tidak ada bagaimana caranya? Ya kita harus cari spermanya langsung dari skrotumnya. Artinya dok? Jadi spermanya itu bibitnya yang di awal kita belah skrotumnya kita ambil di situ. Wow. Ini sperma lakinya? Laki ya. Tapi cara pada ngambilnya umumnya ya dibedah. Tetap dikeluarin dulu atau? Tidak ada yang dikeluarin karena dikeluarin kosong, azospermia. Berarti dokter ngambil dalam tubuh lakinya? Skrotumnya dibelah. Jadi kita punya tim, ya. Kalau di tempat saya kita tergabung dalam Bali Fertility Center. Ada ahli urologi, dia akan belah itu punya skrotumnya. Ya. Wow. Dia ambil istilahnya bakal sperma itu, dia cuci, dia kembangkan menjadi sperma yang matang. Nah, sperma yang matang ini nanti untuk membuahi. Oke, itu untuk persiapan laki-laki. Bila dia azospermia, kita lakukan microsurgical, ya, transepidermal. Jadi mikro TC kita ambil istilahnya kan, kita ambil spermanya dari sel-sel epidemisnya, kita ambil, kita tumbuhkan menjadi sperma yang matang. Kita simpan dulu di dalam freezing. Nah, kalau laki-lakinya spermanya ada, tapi kualitasnya nggak bagus, kita ambil kualitas spermanya yang bagus. Kita ambil, kita pilih, kita freezing, kita simpan. Di freezing, dibekukan, bisa tahan cukup lama. Itu kalau dibekukan nggak mati dok? Nggak mati, hidup dia, tetap hidup. Sampai minus 20 derajat itu seumur hidup bisa. Oh. Nggak, bayangan saya sebentar dok. Bayangan saya itu kalau bicara sperma laki-laki, berarti ya harus dikeluarkan, anggaplah kasarnya, dipaksa dikeluar gitu, baru setelah keluar itu dikawinkan gitu. Nggak selalu gitu dok ya? Ya itu dipersiapkan dulu. Itu nanti ya. Jadi artinya kita ada persiapan. Sperm namanya sperm preparation kalau untuk pihak laki-lakinya, dan pada si wanitanya ini kita lakukan pemeriksaan dulu. Ya, karena pada teknik reproduksi berbantu ini kita harus mengumpulkan sel telurnya sebanyak mungkin. Kita akan seleksi sebanyak mungkin, kita lihat yang baik sebanyak mungkin. Oke, artinya kita akan menggawinkan sel telur dengan sperma di luar. Di luar. Oke. Nah, untuk mendapatkan sel telur kan beda nih sama sperma nih. Kalau sel sperma hari ini juga bisa keluar spermanya. Betul. Keluar kita. Betul. Perempuan nggak bisa begitu. Untuk mendapatkan sel telur ini, tubuhnya harus kita rangsang dulu, mematangkan sel telur. Jadi setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon pada si wanita ini, kita lihat semua, oh lu dapat obat-obatan jenis ini. Kita rangsang tubuhnya untuk menghasilkan sel telur. Oh. Kita stimulasi tubuhnya untuk menghasilkan sel telur. Suntik setiap bulan, setiap hari. Jadi indung telurnya nanti dia akan mematangkan folikelnya lebih banyak. Ya, jadi kalau secara natural tubuh itu dikasih Tuhan mematangkan sel telur satu setiap bulan. Satu sel telur yang setiap matang bulan. Setiap bulan. Itu secara natural. Tapi dengan bayi tabung kita enggak. Kita paksa tubuhnya supaya menghasilkan sel telurnya sebanyak mungkin. 10 atau 12. Supaya apa? Dari 10 atau 12 itu kita bisa melihat mana nanti yang matang, yang bagus, yang akan dibuahi. Jadi kita dalam mempreparasi sel telur. Kalau membuah itu di mana dok? Di dalam tubuhnya perempuan atau di luar? Di luar. Di luar. Oke, jadi setelah si perempuan kita stimulasi ovulasi, tahap kedua, oke nih kita lihat hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-14 kita stimulasi. Oh sel telurnya udah matang nih. Udah diameternya sekitar 18 sampai 24. Itu nanti kita periksa. Baru kita lakukan ovum pick up. Jadi sel telurnya si wanita yang di dalam tubuhnya sudah matang, kita ambil. Kita ambil sel telurnya. Masukkan alat,
kita tusuk, kita ambil tadi yang sudah panen. Kita bilang kita panen lah sel telurnya. Setelah sel telurnya dapat, baru kita buahi. Di luar, bayi tabung, makanya mungkin in vitro. Jadi di luar tubuh kita ambil sel telurnya yang matang, kita setelah lakukan seleksi, kita ambil spermanya yang bagus, kita campurkan di luar, kita kawinkan, kita temukan antara sel telur dengan sel sperma. Terus kita pantau dia hari ke-1, setelah insemin itu hari kedua, hari ketiga, biasanya sampai hari ke-4, hari ke-5, setelah 5 hari usianya embrionya. Nah setelah 5 hari baru kita suntikan ke dalam tubuh si ibu, ke dalam rahim si ibu. Namanya embrio transfer. Tadi ada tahapannya stimulasi, ovum pick up, fertilisasi, dan kemudian embrio transfer. Jadi ada 4 langkah tadi ya, stimulasi, ovum pick up, fertilisasi, mengawinkan. Yang keempat, embrio transfer. Baru memasukkan. Yang kita masukkan biasanya dia pada usia 5 hari. Embrionya itu. Baru nanti 10 hari kita pantau. Sudah tertanam nggak embrio ini ke dalam rahim si ibu. Itu kan sederhananya. Tapi permasalahannya banyak. 1, spermanya tidak matang, tidak bagus. Yang kedua, sel telurnya tidak bagus. Tapi dokter kan tahu spermanya itu matang apa tidaknya, Dok? Ya kita tahu. Tapi kebanyakan kan datang ke kita kan usia. Pola hidup yang salah. Sperma kita dapat tapi kualitasnya jelek, grade-nya jelek. Kita punya grade-grade masing-masing. Ya jadi katakan tadi kita panen sel telurnya ada 6 sel telur. 6-6-nya ini kita buahi. 6 sel telurnya ini grade-nya nggak selalu sama. Jadi sel telur yang dihasilkan wanita tuh 6 grade ini nggak selalu sama hasilnya. Sperma yang membuahi ini juga grade-nya nggak selalu sama. Embrio yang sudah dibuahi, yang sudah sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma yang timbul embrio, itu grade-nya juga nggak sama. Kita pilih grade yang terbaik dari embrio ini, itu yang kita masukkan ke dalam tubuh si ibu. Nah, apa yang mempengaruhi grade-nya ini? Ya, tadi umur, gaya hidup, kebanyakan usia yang datang ke kita sudah 43 tahun. Makin tinggi usia seorang pasangan itu, kualitas sel telur sama sel spermanya makin turun. Berarti tidak harus menunggu umur 40 untuk melakukan bayi tabung. Awal-awal lebih bagus. Kalau tadi saya bilang, setelah dilakukan pemeriksaan, oh ibu ini harus bayi tabung. Ya udah cepat, cuman masalahnya duit gua nggak ada nih. Nah itu masalahnya. Duit gua nggak ada nih. Atau yang sering disampaikan, Dok, Tuhan belum waktunya memberikan. Kalau dipaksakan masalah duit rasanya banyak orang mampu, Dok. Dengan segitu. Akan tetapi masih ada waktu karena umur saya baru 30 tahun. 30 tahun. Umur saya baru 28 tahun. Umur saya baru 32 tahun. Masih ada waktu. Mungkin Tuhan belum memberikan ini kan, belum memberikan. Iya. Oke, Dok, rasanya ini pengetahuan yang memang harus disampaikan, Dok. Karena bayangan kita selama ini, Dok, orang yang sudah berumuran 40 tahun yang tidak bisa punya anak dan sudah frustasi, baru ke dokter. Iya, itu dia. Dan ternyata dokter mengalami kesusahan untuk menguatkan janin yang sudah umurnya lewat, Dok ya. Iya. Embrio yang sudah lewat umurnya. Ternyata dokter juga mengalami kesusahan-kesusahan tersebut. Dan satu lagi, ini harus diingat. Pasangan yang sudah di atas 40 tahun, itu timbulnya cacat bawaannya besar. Artinya, Dok? Kelainan genetik yang timbul. Ya. Jadi kebanyakan pasangan-pasangan yang sudah datang ke kita, mau bayi tabung, terjadi embrio, kita harus berikan informasi kepada pasien dengan faktor risiko, umpamanya pasangan 45 tahun, kita lakukan pemeriksaan PGTA. Artinya, Dok? Artinya embrio itu kita lihat ada nggak kelainan genetiknya. Bisa diketahui, Dok? Bisa diketahui. Wah, hebat. Ya, di tempat kita bisa kita lakukan pemeriksaan genetik. Ini embrio yang berumur 3-4 hari ini kita periksa. Ini ada kelainan genetiknya enggak?
ada penyakit trisominya enggak, ada penyakit-penyakit yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya nanti embrio yang kita transfer ke pasiennya itu adalah embrio yang kualitasnya baik. Kan nggak pengen nih, udah bayar mahal-mahal, ditransfer, ternyata cacat bawaan. Wah, kehamilan anak membawa beban bagi pasangan. Nah itu kan kita nggak inginkan. Karena ekspektasi pasangan. Diketahui ya dok ya? Bisa diketahui. Karena kita lakukan pemeriksaan genetik. Berarti anak-anak muda yang mau punya anak, menikah, sebaiknya melakukan pemeriksaan itu dulu dok, untuk mengetahui bahwa embrio ini ada bawaan cacat apa enggak. Ya itu kan bisa kita lihat, nggak semua dong, karena itu kan kita lihat faktor risikonya. Ya tapi alangkah bagusnya kalau mereka melakukan cek itu dok ya. Ya boleh-boleh saja sih, boleh-boleh aja. Karena di zaman sekarang dok, banyak saya lihat, bahkan bukan di kehidupan menengah ke bawah dok, menengah ke atas pun banyak saya lihat anak-anak yang dilahirkan memiliki kelainan-kelainan kayak sekarang, mohon maaf dok, epilepsi atau kadang-kadang susah bicara dok, itu banyak saya lihat sekarang. Ya tapi penyakit-penyakit itu tidak hereditary, tidak diturunkan. Nah, ada penyakit yang diturunkan secara genetik, ada yang tidak diturunkan secara genetik. Jadi nggak mungkin kan epilepsi tidak diturunkan secara genetik. Jadi kita nggak perlu lakukan screening terhadap epilepsi, nggak perlu. Thalassemia itu diturunkan secara genetik. Apa itu? Penyakit thalassemia, gangguan pembekuan darah anak-anak itu juga kan. Penyakit-penyakit kayak anak-anak yang autis segala macam itu tidak diturunkan secara genetik, enggak. Tidak diturunkan secara genetik. Jadi kan nggak mungkin kita dong periksa gini-gini. Tapi kalau secara histori, sejarah, kita tanyakan ke pasien ini, keluargamu ada penyakit-penyakit ini enggak? Ada penyakit ini enggak? Ada penyakit umpamanya yang diturunkan? Kan kita ada beberapa catatan itu. Oh kalau punya, berarti dia dari kelompok orang yang berisiko tinggi. Nah itu. Ataupun pasangan ini datang dengan usia 35 tahun, penyakit diabetes. Hati-hati diabetes. Diabetes cacat bawaannya tinggi. Diabetes bukan karena pola hidup dok? Ya, pola hidup. Tapi akhirnya menderita diabetes. Penyakit yang diturunkan timbul cacat bawaan tinggi. Karena apa? Terjadi kerusakan genetiknya. Ya, jadi penyakit-penyakit diabetes ini membuat kualitas sel telur dan cacat bawaan pada offspringnya, keturunannya akan tinggi. Wow. Berarti gula ini bahaya sekali dok. Nah itu dia tadi. Jadi diabetes itu yang dibilang itu ya asal muasal penyakit zaman sekarang itu banyak diabetes. Karena pertanyaannya dok, apa yang kita makan dan minum saat ini tidak mengandung gula dok? Semua pakai gula. Itu dia dok. Pakai gula. Karena sesuatu yang manis itu ya manis memang enak. Dokter bicara begini artinya ada kekhawatiran bagi, karena apapun yang kita santap dok, snack apa gitu, gula semua. Iya. Tapi dampaknya bisa pada keturunan juga dok. Wow. Ya intinya ya. Apa Bunda mau tanya apa? Angkat tangan dok. Ada yang mau ditanya ini ya? Boleh ini silakan, banyak yang mau ditanya ini. Yang pertama dulu kaitan makanan. Makanan. Anak-anak muda sekarang, khususnya wanita ya, yeah. Dari umur 17 sampai sebelum dia menikah lah. Banyak anak-anak wanita itu pada saat menstruasi itu mulai sakit perut dok. Apakah itu wajar dok? Ya. Kemudian apa untuk mencegah itu apa yang harus dilakukan dok? Ya jadi memang. Satu dok. Jadi detail ya. Kalau saya lihat nyeri menstruasi. Ya, jadi nyeri menstruasi sebenarnya sih nyeri normal. Ya. Karena pada saat menstruasi itu terjadi ada yang kita bilang reaksi di dalam tubuh sehingga membuat otot-otot rahim itu berkontraksi, itu yang membuat rasa kram dalam perut sehingga timbul rasa nyeri.
Dan biasanya sifat rasa nyerinya itu masih bisa ditolerir dan dia hilang sendiri dengan beristirahat, tenang, ya kan, kasih minyak sedikit itu hilang sendiri. Dan itu normal, Dok? Itu normal. Meskipun pada anak-anak yang berumur SMP? Normal, nggak masalah, normal. Itu akan dengan bertambahnya usia dia akan menghilang. Karena dikatakan ada mitos, Dok. Oh, ini karena junk food. Pengaruh nggak, Dok? Ya, junk food tadi itu dalam jangka panjang sih mempengaruhi. Artinya junk food, polusi udara, rokok itu adalah radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan sel dalam tubuh kita. Ya, jadi dari selnya normal karena pengaruh radikal bebas dia tumbuhnya jadi nggak normal. Ada ke penyakit, ada ke kanker, ada kelainan fungsinya menjadi berubah. Nah, tadi kalau ditanya haidnya masih normal, ya kalau tadi saya bilang ciri-cirinya itu ya masih normal kalau saya bilang. Kalau dia bisa menghilang dan tidak terlalu dan dia istirahat sedikit dia hilang. Nah yang nggak normal itu bagaimana? Kalau dia sampai mengganggu aktivitasnya, terbaring, mual muntah, dia harus makan obat sampai baru bisa hilang. Nah ini sudah tidak normal. Itu tidak normal. Itu tidak normal. Kalau sampai dia mengganggu aktivitasnya, sampai nggak masuk sekolah. Jadi angka kehadiran sekolahnya berkurang. Setiap bulan tuh kok angka kehadiran sekolahnya berkurang. Kenapa? Karena nyeri haid. Wah, ini berarti udah nggak normal. Hati-hati. Itu perlu dicek, Dok. Perlu dicek. umumnya karena apa, Dok? Faktor yang paling sering itu adalah karena kita kenal sekarang ini banyak sih. Ada infeksi, ada infeksi ya. Ada yang sekarang ini mulai banyak itu dengan pengaruh-pengaruh radikal bebas ini endometriosis. Artinya, Dok? Jadi endometriosis itu adalah sel-sel dari endometrium. Sel-sel endometrium ini sebenarnya sel-sel dari pelepasan lapisan dalam rahim yang keluar bersamaan dengan darah haid. Itu normal. Jadi darah haid itu keluar membawa pelepasan dari sel-sel endometrium keluar tubuh. Itu rutin setiap bulan. Nah, tapi kadang ada sel-sel endometrium ini yang naik ke atas. Masuk ke dalam rongga perut. Itu nantinya mempengaruhi reproduksi nggak, Dok? Jelas mempengaruhi. Di mana dia menempel sel-sel endometriosis ini. Umpamanya dia sel-sel endometriosis ini menempel ke dalam rahim. Masuk ke dalam rahim. Ya, ke dinding rahim. Dia akan tumbuh. Tumbuhnya itu setiap bulan. Begitu dia sesuai dengan bulanan gitu. Tumbuh makin setiap bulan dia, setiap bulan. Apa efeknya? Numbuh di dalam rahim sehingga timbul nyeri haid. Karena sel-sel endometriosis mengeluarkan zat-zat prostaglandin yang segala macamnya yang mengakibatkan nyeri, kontraksi, inflamasi. Nyeri haid. Itu bikin minum ya. Bukan. Kalau sel-sel endometriosis itu dia membuat adenomiosis. Oke. Nah, kalau dia nempelnya di indung telur, dia tumbuh. Timbul yang kita bilang namanya kista coklat. Ya. Jadi kista coklat tuh kista isinya kayak coklat seperti darah. Nah, ini membuat indung telur jadi rusak, susah hamil. Endometriosisnya tadi sendiri yang kalau dia dalam rahim membuat susah hamil. Nah, itu. Jadi gejalanya apa? Tadi nyeri haid. Dan sifat nyeri haidnya itu berulang setiap bulan. Jadi kalau sudah ketemu itu nyeri haidnya setiap bulan, harus minum obat, nggak masuk sekolah, muntah-muntah, sampai wah badan lemas, hati-hati, harus periksa dokter. Harus periksa dokter. Harus periksa dokter. Itu. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Lagi satu. Tapi dokter belum bilang nih. Apa ya? Cara mencegah itu, Dok. Untuk anak-anak muda nih, khususnya wanita. Apa yang harus dilakukan anak-anak muda, wanita, remaja ini agar tidak terkena seperti tadi haid, sakit perut yang dahsyat, kista, apa yang harus mereka lakukan? Ya tadi memang kan masih normal. Untuk mencegah pola hidup tadi saya bilang. Pola hidup. Ya. Jadi pola hidup ya apa? Pola hidup itu harus ditekankan lagi, Dok. Pola hidup itu adalah jaga pola makan, jaga pola gerak, harus berolahraga, Dok. Yes. Jaga pola lifestyle. Itu, Dok, ya, kurang lebih. Kayaknya Pak Arta sudah jadi dokternya aja ya. Karena sering menasihati istri juga. Jadi saya setuju dengan nasihat Pak Arta itu ya. Jadi ya istirahat cukup.
pola makan yang baik, ya gizi seimbang lah. Jadi jangan kebanyakan karbohidrat, protein kurang, lemak tinggi. Sekarang ini kan lemak tinggi, karbohidrat tinggi. Ya. Karena saya pernah dinasehati seorang milioner, Dok. Oke. Dari Australia. Oke. Lu mau sukses gak dalam hidup? Oke. Digituin saya, Dok. Dan saya wariskan kepada istri dan anak-anak, Dok. Ternyata sukses dalam hidup itu mudah. Oke. Loh, gimana caranya? Saya bertanya. Nih, ajarkan kepada keturunanmu, katanya, Dok. Kalau di orang bule kenapa sukses, dia cuma melakukan 3 hal aja. Kata dia, yang pertama, tidak ada cara lain kalau kamu mau sukses, kamu harus olahraga. Makanya orang bule pasti olahraga itu kebutuhan dan wajib, Dok. Yes. Dia bilang begitu. Yes. Terus yang kedua, kalau mau sukses, kamu makan makanan yang diperlukan oleh badan. Bukan makan makanan yang diperlukan oleh otakmu, kata dia. Oleh nafsumu. Nafsu, dia. ya. Mikirnya dia kasar ngomong sama saya. Jadi olahraga wajib, makan makanan yang diperlukan oleh badan. Oke. Dan yang ketiga, Dok, dia bilang, satu lagi, tidak ada orang sukses yang tidak baca buku, katanya. Oke. Jadi 3 hal ini wajib dan mudah kamu lakukan kalau mau sukses. Dan saya nambahin satu lagi, Dok, karena orang timur, saya ajarkan kepada anak-anak, sembahyang. Yes. Spiritualnya harus. Spiritual, sembahyang. Setuju. Apalagi ada? Kayak gitu. Yang bikin saya Iya. kan nonton artis nih, Oke. denger Luna Maya. Oke. Sel telurnya dibekukan. Yes. Pada saat dia nanti udah nikah baru dia cairkan gitu ya, Dok. Itu apa itu, Dok? Itu luar biasa pemikiran Luna Maya, jauh ke depan. Kira-kira Luna Maya membekukan sel telurnya umur berapa? Kurang lebih dia menikah 42 sekarang kan. Dia dari 40 sudah bekukan. Oh. Mungkin sebelum itu, kalau nggak sebelum itu. Mungkin sebelum itu, Dok, ya. Jadi ini- Dan itu boleh, Dok, ya. Itu boleh, itu bagus. Itu namanya oocyte freezing. Jadi oocyte atau sel telurnya pada saat dia masih sehat, dia bekukan untuk bekal dia di masa depan yang dia belum tahu. Umpama, Dok, Oke. sel telur dibekukan pada umur 30 tahun. Boleh kan, Dok? Boleh. 20 tahun boleh. Boleh. 15 tahun boleh. Tapi dia menikah nanti pada umur pura-puranya pengen punya anak umur 40 tahun. Boleh. Tidak mati itu, Dok. Itu nggak mati, sel telur itu tahunan bisa hebat bisa hidup. Bisa Itu hidup. nyimpannya di mana, Dok? Nyimpannya itu ada alat khusus. Prinsipnya dia didinginkan sampai minus 30 derajat kalau nggak salah. Bukan menggunakan kulkas ya enggak, tapi menggunakan nitrogen cair. Di Bali ada, Dok? Ada, di tempat kita ada. Dokter praktek di? Saya praktek di rumah sakit kasih ibu. Ada yang namanya Bali Fertility Center. Kita punya fasilitas itu. Itu ada, Dok? Ada. Jadi oocyte freezing, sperm freezing juga ada. Ini solusi nih buat anak-anak muda yang belum punya, yang belum menikah dan belum Masih mau mikirin berkarir. punya anak atau mikirin berkarir. Ternyata sel telur itu bisa disimpan, Dok. Bisa disimpan. Wah, ajaib sekali. Namanya kita bilang oocyte freezing. Itu tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Wow. Bagus. Keren. Jadi bukan hanya oocyte freezing, embryo freezing juga kita lakukan. Artinya, Dok? Jadi umpamanya jadi pasangan yang mau menjalani bayi tabung ini, ya kan? Dok, saya mau simpan embrio saya di awal. Nanti ditanamnya pada saat kita mau hamil aja. Boleh. Canggih ya. Ini solusi baru, Dok, menurut saya. Ini solusi baru. Sebenarnya bukan baru. Udah lama. Ini udah lama. cuman kita yang baru tahu. Nah, pertanyaannya kan kenapa sih dilakukan oocyte freezing? Kan itu pertanyaannya kan. Ya, penjelasan dokter tadi. Iya. Umur reproduksi yang baik adalah umur 20 sampai 35 tahun. Tapi pada saat itu kita masih belum pengen hamil sebenarnya kan, karena tadi faktor karir, cari duit, belum siap. Kan kebanyakan begitu kan, siapnya setelah duit banyak, usia 40 tahun. Wow. Atau ini lagi, ada kondisi tertentu di mana seorang wanita itu katakan dia terkena penyakit, penyakit kanker, ya, kanker yang harusnya nanti dia akan diberikan terapi anti kanker
ataupun diradiasi. Kalau itu diberikan kepada si wanita, semuanya akan mati, termasuk sel telurnya. Jadi untuk mempreserve, untuk menyelamatkan dulu sel telurnya sebelum dia menjalani penyakit kanker ataupun operasi pengangkatan indung telur. Umpamanya nih, ada kanker indung telurnya, dia harus diangkat. Kita ambil dulu sel telurnya, kita selamatkan. Ya. Dok, cara ngambilnya gimana, Dok? Ya tadi itu tadi. Kita stimulasi. Stimulasi ya. Stimulasi, kita lihat perkembangannya, kita lakukan petik telurnya atau open pick up. Setelah diambil, Dok? Setelah diambil, kita simpan tadi dalam kontainernya. Kan rahimnya diangkat, cara melahirkan nanti? Oh bukan, artinya kalau operasi pengangkatan indung telur. Oh, Ya. Jadi indung telurnya mau dioperasi atau mau dia di kemoterapi, karena dengan pengobatan kemoterapi itu sel telurnya pasti akan rusak. Tapi kan nggak merusak indung telurnya, nggak merusak uterus atau rahimnya. Nanti setelah dia selesai melakukan pengobatan, sembuh, ya rahimnya masih berfungsi, embrio kita tanamkan. Kita sudah sempat dulu menyelamatkan oosit yang tidak akan rusak karena penyinaran atau kemoterapi tadi. Wow. Ya. Jadi Chandra ngasih udah lewat 1 jam. Oh 70. apa itu? 70 menit, Dok. Wow, nggak terasa ya. Artinya, Dok, ini adalah pembicaraan yang menarik. Ini adalah pembicaraan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda, Dok. Akan tetapi tidak mungkin kita bisa selesai di sini. Dan tidak mungkin ini hanya sebatas kulit-kulitnya saja. Dan bila mana pingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi, bisa datang dan cari Dr. Fernando. Yes. Setuju saya itu. Dok, terima kasih banyak, Dok. Oke, luar biasa. Semoga Terima kasih, bermanfaat. Marta. Salam sehat. Sehat selalu. Berlari Salam olahraga. berlari terus.